ini relawan ini udah kasta paling tinggi, mulia banget kan. Hai, ketemu lagi dengan Riri Ransel. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol nih dengan Bang Alex Pati, seorang sukarelawan hebat. Gimana nih Bang, awal mulanya tergerak hatinya gitu loh, menjadi sukarelawan? Iya. Terima kasih nih. Lo manggil Mbak, Ibu, Teteh. Suka-suka. Ya, makasih nih Teh Riri udah berkenan menjadi salah satu konten. Sebuah kebanggaan pastinya. Jadi kenapa dibilang menjadi relawan? Iya. Kita kan dulu backgroundnya awalnya gitu kan penggiat alam bebas, penggiat alam, manjat gunung, daki gunung, manjat tebing, atau susur goa dan lain-lain. Dari situ kan jadi apa ya? Jadi akrab dengan alam, dengan nuansa pedesaan, terus dengan medan-medan yang tidak biasa. Ya kan? Nah, jadi kenapa menjadi relawan? Pastinya dalam sebuah kebencanaan, kejadian kebencanaan itu pasti dibutuhkan orang-orang yang tangguh, yang bisa bertahan hidup dengan dalam kondisi dalam kondisi minimal. Jadi seperti kayak apa ya, kayak kelas kali ya. Jadi yang dulunya Jadinya tuh nggak cuma dari hati nurani, ini penolong gitu loh, tapi membutuhkan skill mental yang paling penting adalah mental. Jadi dari situ ya kan, jadi ketika ada sebuah kejadian bencana, misalnya banjir deh, Jakarta kan hampir rutin banjir, kita kan akrab sama kali, sama becek-becekan. Ya udah, kita ketika banjir langsung spontan, ayo turun bantu, apa yang bisa kita bantu. Jadi dua bidang yang hampir mirip, tetapi kepuasannya berbeda. Kalau dulu kepuasannya kita wah sampai puncak gitu, tapi ini kepuasannya seneng bisa membantu orang gitu. Jadi kepuasannya itu hampir sama, cuman beda jalur ya? Ya, lebih ke spiritual ya. Lebih ke rasa kemanusiaan. Menambah tabungan di akhirat. Ya pastilah, kita kan juga senang ya. Dulu kita banyak belajar tentang membaca cuaca, membaca kondisi medan. Nah, ini kan kalau kita terapin ke dunia bencana, istilahnya bahasanya mitigasi ya. Mitigasi, kita udah biasa gitu loh ngeliat, wah batunya ini labil, jangan bikin pemukiman. Kalau ini bakal badai, kita udah persiapkan. Jadi itu kan awalnya dari kegiatan-kegiatan kita. Betul gitu. Jadi senang gitu, itu kepake kita. Jadi masa kecilnya gitu kan. Dulu masih sekolah senang kegiatan pramuka, Boy Scout ya. Dulu di SMP 227 ya, Pejaten, angkatan kedua untuk kepramukaan. sekolahnya. Jadi masih baru, angkatan kedua di 227. Jadi gudegnya itu masih belum dapat nomor. Masih diajukan gitu kan. Terus pas lulus mungkin baru dapat nomor, lupa ya. Iya, jadi di pramuka, terus dari pramuka naik lagi di SMA pencinta alam. Pramukanya udah lewat gitu ya. makanya Di SMA pencinta alam, tapi pencinta alamnya di
di gereja waktu itu namanya Saint Bernard. Ah, Saint Bernard itu diambil dari kata anjing penolong. oh, Anjing Saint Bernard itu, jadi dia yang rescue anjing yang apa? diterita di Saudi. Iya, itu yang kalau longsor orang. buruk, nanti anjing kita Saint Bernard ini yang kalau anjingnya gede gitu. Itu terus kuliah di Gunadarma, Mapa Gunadarma. Apa sih namanya Gunadarma? Mapa Gunadarma. Mapa Gunadarma. Mapa Gunadarma. Mahasiswa Bukannya Gundala ya? bukan. Gunadarma Pencinta Alam. Mahasiswa Pendalam Gunadarma. Gunadarma. Angkatan ke-5. Wah, masih ini juga nih, Iya. angkatan muda lagi. Angkatan muda. Muda terus. Terus kan tinggal masuknya yang tadi ya, yang Ya. divisi tebing itu. Nah, terus setelah itu aktiflah di dunia kerelawanan, PTK Rescue, sama Kang Dedi, terus bantu-bantu Faji Depok, terus Asosiasi Wisata Gua Bogor, kemudian juga Ideru, ya kita ada 9 orang yang mendirikan Ideru, Indonesian Pendiri nih. pendiri. Pendiri. Jadi ada almarhum Ogun, Oh, amal. Itu salah satu Tuan pendiri. Andri ya. kita ada 10 orang mendirikan itu Indonesian Disaster Emergency Response Unit. Indonesian Disaster Emergency Response Unit. Response Unit. Ya, unitnya ini kita kunci bahwa unit ini adalah yang terkecil. Ya. Kita melakukan hal kecil dulu lah, melakukan sesuatu untuk Indonesia. Jadi kita tidak mau apa pamor yang besar-besar dulu, enggak. Kita unit kecil aja. Lakukan sesuatu yang kecil buat sesama. Buat Ya. Kemudian dari Ideru sudah 5 tahun, ya, terus juga aktif juga di ini dia apa? FKP 3 pusat. SKP 3. Ya, itu Bagi forum apa? koordinasi pencarian dan pertolongan di bawah naungannya Basarnas. Nah itu ada lagi tuh. SKP 3 Pusat. pejabat juga sebagai pengurus. Enggak, belum. Ya, jadi masih anggota. Belum ya, belum. Ya, enggak lah. Cuman aja anggota. Ya. Jadi ini di tempat ini di dalamnya di tempat semua. Saya minder gitu loh di sana. Kepala suhu. Iya, para legend berkumpul di situ. Wow, dia rantap semua. Ya, ini kita di FKP 3 Pusat itu kita duduk bareng gimana sih cara supaya dunia ke pencarian khususnya bergerak secara efektif, sinergi dengan lain, lebih masuk, lebih indah, pokoknya lebih TOP lah. Nah itu kita bicara di situ. Nah nanti ada lagi turunannya tuh FKP 3 daerah. Ya ada Bogor, ada Depok, ada Bekasi, lain-lain. Nah, ini nanti di bawah binaannya Kamsar di tiap provinsi. Nah itu di FKP 3. Nah belakangan diminta lagi nih sama BNPB. Waduh, lebih naik lagi nih. Ya, dilalah gitu ya. Nih. Iya. Di BNPB ya di kontak lah sama mereka. Secara pribadi ya, Iya. bukan lewat organisasi. Iya waktu itu kan kita kenal kan. Oh, Kenal. Bang, bisa nggak kita perkuat lagi untuk dunia kebencanaan, orang-orang pencinta alam, penggiat alam bebas. Jadi ada teman off-road, motocross, para motor, terus lain-lain, drone, itu kita perkuat lagi. Awalnya agak saya bilang, Bang, kenapa gua gitu loh. Ya mereka punya pertimbangan lah saya. Itu akhirnya saya ajak teman-teman, ayo kita bikin perbuatan lagi, yaitu kita kasih nama FNAPDB, Forum Nasional
agen penanganan darurat bencana. Jadi di bawah di tiga yaitu kebencanaan, kedaruratan. Jadi kita bergerak untuk hal-hal yang di bawah kendali di tiga yaitu kebencanaan. Jadi udah beda jauh sih. Ya, kalau Basarnas itu pencarian. Kata kuncinya itu dia search. Iya. Pencarian. Ini kebencanaan. BNPB. Jadi tapi kembali itu di mana itu semua kita kembali yang kita relawan. Iya. Kita tidak mencari profit, kita tidak dibayar. Kita berangkat dari kemanusiaan. Jadi kita tidak berbisnis, tidak memang rasa kemanusiaan itu sendiri. Jadi ya boleh dibilang perjalanan ini kita nggak tahu nih. Ya kan kita nggak tahu perjalanannya kok dari sini ke sini terus ke sini. Iya ada jalannya ya. Iya dilalanya. Ya alhamdulillah tuh kayak naik terus gitu ya. Iya itu. Berarti bebannya itu semakin besar dong. Pastinya. Iya. Pastinya. Ya semoga hal yang menyenangkan ini terus selalu menyenangkan. Tabungan lagi larinya. Tabungannya banyak nih, hebat. Iya. Jadi sekarang lagi itu baru mulai itu AGM penanganan darurat bencana. Jadi ini forum ini nasional, nanti akan dibentuk pengurus atau perwakilan regionalnya. Nanti kita bagi per provinsi sampai nanti per kabupaten. Targetnya tentu kalau kebencanaan itu kita berpacu dengan waktu. Istilahnya kalau di dunia pencarian tuh rescue itu golden time. Gimana caranya golden time itu semakin sedikit korban. Iya, jadi pasti semakin cepat kita ada di lokasi, semakin banyak yang bisa kita lakukan untuk dan semakin sedikit korbannya. Semakin sedikit korban, betul. Jadi itulah tantangan kita. Jadi forum nasional ini bukan menjadi pesaing atau bukan, tapi gimana kita menjadi perkuatan dari betul. Kan semangatnya gini, gimana sih para relawan ini kalau turun ke bencanaan ini negara hadir di tengah-tengah kita. Semangatnya itu, gitu. Jadi gimana caranya para relawan ini kalau berangkat ada transportasinya. Kalau di bencanaan itu nggak susah, ya ada yang ngurusin lah bahasanya gitu kan. Nah ini semangatnya ya tentu tidak semua bisa terakomodir karena ini juga terkait undang-undang, terkait lagi dengan bapak-bapak di Senayan sana banyak prosedur yang harus dilewati. Ya, jadi tapi kita dan teman-teman di BNPB akan berusaha dan akan melakukan yang terbaik buat teman-teman relawan di lapangan. Intinya itu. Nah itu skillnya dari awalnya tuh dari pramuka atau dari sisi pala atau mapala. Ya, awal sih dulu ya ikut-ikut pencinta alam. Zaman dulu masih kategori ya ruang lingkup kecil, kemudian meningkat lagi di kampus. Saya anggota mahasiswa pencinta alam Gunadarma. Aktif di situ. Kebetulan itu saya angkatan kelima bulan divisi tebing. Jadi akhirnya saya bilang sama senior, Bang, saya mau bikin divisi tebing bisa direstui. Akhirnya manjat lah kita tuh. Dengan modal masih ala kadarnya. Mau tinggi juga boleh. Zaman itu sepatu kan
wow gitu, Borel tuh berapa gitu kan. Kita masih di kampus, masih divisi baru, cuman modal alat-alat kadarnya, Tali kambing. kayak gitu ya, ya itu maksudnya kan Ada ya. apa Seminim mungkin. kita masih nyeker dulu, Iya benar. manjatnya masih belum punya sepatu, masih nyeker, tapi karena keinginan kuat, wah pengen bisa manjat lebih, nah kita nongkrong gitu sama kampus-kampus Yang sekeliling, sudah ya, ada. sama teman-teman di kampus yang sudah mapan, sudah barangnya lengkap. Kita lihat kan nih bro, belajar, Cari ilmu. cari ilmu, cari teman, ya udah jadi akhirnya semua jadi saudara. Berarti belajar agak secara formal ya. Gamel. Jadi ya cara apa ya? Ya cara zaman dulu lah ya. Iya benar. Karena kan pada waktu itu tahun 90-an ya belum terlalu umum ya. Belum terlalu umum. Terus kalau nggak salah, apalagi di Magic Wall. Iya. Masih jarang-jarang Iya, banget. masih jarang dulu. Ada juga tebing. Tapi Cepet Pak, paling dekat Kelapa kalau penunggal udah tuh, udah tiap Kapur minggu. semua. Tiap minggu tuh Ya, kelapa nunggal. Schedule weekend apa malamnya camping dulu. Kevin, ya. Paginya baru Di Gua Lalai. Gua Lalai. Iya, iya. Dulu masih biolog masih gede-gede. Di mana tuh Kelapa Nunggal, ya kan? Jadi kita tuh kalau mau ke Kelapa Nunggal naik truk kapur. kapur, lewatin kebun Kebun karet. karet. Gitu. Banjir tuh, kalau lagi banjir tuh, wah. Sempet ngalamin juga Iya. soalnya. Iya, Gua Lalai. Apa tebing Kelapa Nunggal tuh. Kelapa Di Nunggal. depan sama yang di belakang ya. Yang di belakang. Iya, 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 jadi inget lagi. Berarti nggak ada skill untuk climbing itu nggak secara khusus sekolah atau apa Oh, ya, iya. tapi dapat dari teman-teman. Bahagia banget ya temennya baik-baik banget. Iya. Tapi Zaman- memang begitu ya kalau anak alam ya. Zaman dulu begitu. Zaman dulu memang begitu. Zaman dulu begitu. Ketika barang lu menjadi barang gua, itu kan luar biasa. Iya. Milih bersama. Mira. Milih Rame-rame. Iya. Ya, pada waktu itu ada istilah Mira memang. Itu begitu, gitu. Jadi pokoknya kalau kita punya barang, yang senang bukan kita, teman-teman juga senang semua. Iya. Senang tuh. Nyiram dan kita. Berarti kayaknya dari dulu kamu udah jadi tempat base camp anak Iya, alam. iya. Ya dulu rumah kan di Kalibata tuh, Iya. di Hook. Jadi tuh kalau kita tuh ambil, aduh, 18 orang, 20 orang tiap hari. Kayak asrama ya. Udah kayak asrama. Iya, benar. Iya, udah kayak asrama nginep gitu kan. Orang melihatnya kan konotasinya tiap hari kayak negatif gitu kan. Nah cuma karena kita orang-orang alam, kebetulan kita juga banyak kegiatan yang positif. Malam tahun baru kita pasti acara rutin tuh, bakso. Jadi teman-teman yang punya rezeki lebih, kita kasih makanan, kasih bungkus, terus apa, terus bulan puasa, apa istilahnya? Zaman dulu itu apa ya? Udah ada belum Bukan istilahnya sahur sahur? underwood, bukan. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Iya belum ada pasti. Pada waktu itu. Iya, jalan bagi-bagi. Ini makanan Iya, belajar climbing. camping. Ya, Iya. ya, beruntung lah punya teman-teman. Iya. Nah, terus mulai dari setelah itu aktif Iya. organisasi atau di Iya. Dulu begitu lulus kuliah sempat hilang dari dunia peredaran, hilang. Kebetulan kerja di Radio Kondang, kampus waktu itu. apa nih penyiar. Enggak lah. Dulu DJ ya, musiknya apa? Anak lagi. Iya. Iya, 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 iya. Zaman itu siapa yang nyewa Ada Becky. Iya, ada
Ida Arimurti. Malam minggu siap-siap dari catatan Kata sih Bang Arta. Arta banget. Iya. Iya. Jadi kan dunianya beda. Dunia entertain glamour. Ya kan teman-teman artis gitu kan. Lupa tuh. Ceritanya lupa. Terlalu asik sama dunia entertain ya. Hilang tuh dari dunia peredaran. Hilang sekian tahun. Terus balik-baliknya lagi ya tahun 2000-an kan. Dari tahun 95-an gitu hilang. Tahun 2000-an, 2002 gitu balik lagi. Duitnya udah banyak nih. Udah banyak. Duitnya banyak, lari lagi nih ke sini nih. Iya, duit mah enggak lah. Cuman ya mungkin jenuh, jadi karyawan, terus dunia gemerlap, terus mulai bangun bisnis sama teman-teman. Ya kan, karena itu waktu itu kan Krismon kan, Iya. era Krismon, banyak perusahaan kolaps, terus kita coba-coba bangun bisnis. Zaman dulu kalau nggak salah kafe tenda ya, ya tuh booming, ya seperti itu gitu, bikin bisnis kayak gitu. Nah terus udah tuh dari situ mulai ketagihan di apa? Dunia usaha, Entrepreneur nih. Entrepreneuran. Waktu itu mulai tanpa diniatkan gitu, tanpa sengaja ada salah satu operator gondolanya terjadi kecelakaan di salah satu gedung. Ada kecelakaan, betul, pembersih luar gedung gitu. Ya, kecelakaan, terus salah satu teman merekomendasikan untuk ngajar, dia bagi ilmu lah ya, gimana sih cara kerja di ketinggian. Dari situlah jadi berangkatnya dulu kita demen manjat, kita akrab dengan alat-alat ketinggian, tali, harness, kita coba aplikasikan. Waktu itu kalau nggak salah 2002 ya, diminta di salah satu gedung menjadi narasumber untuk selamat kerja. Iya. Nah, kita nggak tahu kalau ternyata tuh acaranya itu ada dulu deplaker. Oh iya. Kita nggak tahu, saya pikir ya. Iya. Kita cuma pikirnya dulu itu kan cuma inilah gitu. Yang begitu datang tuh satu grup semua ada 100 orang kalau nggak salah. Presentasi nih. Iya, kita kaget, sini kok rame gitu. Kita pikir cuma gitu, 10 orang gitu kan, ternyata kok rame, kok ada naker, dulu ada naker ya, naker, disnaker, kemenaker sekarang kemenaker. Kok ada dari disnaker, apa ada naker, kok ada perusahaan gondola. Ya udahlah, karena udah diundang, yaudah kita mainkan, terus ketemulah sama kepala pengawasnya dari deplaker itu, dan hasilnya luar biasa. Berarti ini awal dari titik awal hobi yang menjadi profesi. Iya. Jadi tanpa disengaja, tanpa ada niat, tanpa ada apa. Begitu lihat metodenya, gitu kan, cara penyelamatannya, alat-alatnya, mereka appreciate.
oh ini bisa ya, oh bisa ya, oh kuat ya. Nah, akhirnya dari pihak kantor waktu itu bilang, Alex, kau nggak menjadi narasumber di acara pelatihan kita. Kan surprise banget gitu loh. Kita yang jadi instruktur nih, mulai jadi pertama kali jadi instruktur. Pertama kali. Jadi kita nggak ada niat jadi pengajar, cuma istilahnya paling cuma sharing-sharing 10 orang gitu kan. Nah, ada 120 dan ada orang-orang dari Denpasar dari situ. Jadi wah ini ternyata ada loh sesuatu yang bisa kita, yang hobi bisa menjadi uang dan bisa menjadi profesi. Jadi itu awalnya. Jadi mereka sama sekali belum kenal namanya tali termental gitu. Ya. Belum tahu apa itu mereknya Petzl. Ya. Mereka nyebutnya Pets. Bacanya kan pakai ZL. Saya bilang, Pak, itu bukan makanan binatang, bukan makanan kucing. Saya bilang, itu spellingnya Prancis. Oh, itu Petzl, saya bilang gitu. Oh iya. Nah, itu. Jadi akhirnya mereka kita sosialisasikan, kita diundang ke manajemennya, grupnya gitu kan. Sudah akhirnya sejak itulah produk pakai peding mulai dikenal di dunia building management. Jadi dulu tuh mereka nyebutnya pets apa, bil apa gitu, masih K3S mereka berarti minim banget ya. iya dulu itu mereka tahunya Mungkin belum ada kali ya. iya talinya itu talinya yang tebel tuh, nyasar led, tali kapal lah kalau mereka bilang, nyasar gede, ukuran 2 inci ya, 1 inch safety, alatnya safety block pada merek Cobra buatan India, Protecta buatan Prancis. Terus kita masukin tali yang segede jari, tapi kekuatannya 2-3 kalinya, talinya segede 3 kalinya gitu, tapi kekuatannya menang gitu. Nah, mereka bertanya-tanya gitu, masa sih tali segede jari bisa ngalahin tali segede ini? Dulu kita masih minim literasi kan, masih literasi ada, tapi cuma saya bilang ini lah teknologi, ya teknologi bahwa ada bahan nilon, bahan polyimide, terus bahan Kevlar yang kekuatannya bisa berkali-kali dari tali yang biasa kita kenal. Saya bilang ini teknologi bang. Akhirnya mereka terbuka, kita kasih referensinya, kita kasih number sertifikasinya. Ya udah, kalau udah bicara number sertifikasi kan mereka bilang oh ya udah ini nggak abal-abal. Akhirnya dipercaya lah. Iya dipercaya lah. Yaitu order berdatangan. Berubah profesi menjadi pengusaha. Jadi pengusaha. Iya. Bener ya? Iya. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Nah, itu. Alhamdulillah, jadi dari tahun 2002an itu sekarang tahun 2000 masih eksis di bidang yang sama. Sampai sekarang jadinya menjamur tuh. Iya, jadi banyak ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Jadi membuka rezeki bagi mereka. Iya. Yang ya tentu mungkin senior-senior ini sudah melakukan juga. Ya kan pastilah ya. Iya. Ya kita pasti sudah melakukan ini, pastilah banyak lah. Iya. Senior-senior kita udah malang melintang, malang buana. Cuman saya kebetulan jadi salah satu tim yang salah satu woro-woronya gitu kan. Dan akhirnya jadi diterima dengan baik. Dan akhirnya ya jadi pengusaha kelas kambing. Kambing kalau bandot. Iya. Terus dari situ nih udah sukses nih jadi pengusaha nih. Ya belum sih, kalau proses masih bilang belum lah, tapi ya alhamdulillah. Kita memang nggak ada puasnya ya. Salah lagi. Iya. Terus dari situ usaha ya punya usaha di jasa. Nah terus sekarang
kita coba bangun di bikin lagi satu lagi di trainingnya. Trainingnya kita bikin lagi. Buka peluang lagi dong berarti. Iya, karena gini kan ini lagi kembali ke basicnya, kita kan seorang relawan ya. Iya. Relawan turun kebencanaan itu banyak dari mereka yang turun itu modalnya modal apa ya, heroik. Pengen bantu tanpa punya skill, tanpa punya kemampuan finansial. Malah jadi Kayak masalah barang buat kita. pulang bingung. Kalau yang sudah berkeluarga jadi masalah. Iya, jadi masalah. Anak istrinya di Anak istri. rumah. Nah, akhirnya kepikiran gimana ya kalau kita juga bisa punya sebuah apa ya, badan usaha yang bisa kalau kita turun ke bencana tuh tidak ganggu loh. Iya. Syukur-syukur bisa nge-backup gitu kan. Nah, berangkat dari situ ya, training center yang bisa mengangkat kompetensinya, skillnya teman-teman, terus mereka bisa kerja, lebihnya bisa ke dunia kemanusiaan. Asik banget ya. Mereka membantu orang sementara tidak mengganggu orang di rumah nih. Niatnya seperti itu, niatnya. Waduh, mulia banget. Niatnya. Amin, amin, amin. Training nih udah. Bikin sesuatu. Kalau Nah, yang training itu ada namanya apa tuh badan usahanya? ya kalau yang untuk pekerjaan di ketinggian itu jasanya itu Hairut Indonesia. Hairut Indonesia. Hairut Indonesia dari kata Hairut, ya paham lah ya. Iya. Nah, terus kalau untuk lainnya Arbex Indonesia. Jadi nggak jauh dari kata Indonesia. Nasionalis. Iya, nasionalisme Indonesia. Memang begitu. NKRI harga mati. Harga mati. Iya, iya. Nah, terus ini nih, udah nih. Iya. Sekarang terjun nih. Sekarang kita mencari orang nih. Iya. Ya kan? Kita udah membuka peluang. Iya. Untuk orang-orang yang hobi climbing, gimana sih hobi menjadi uang. Iya. Ya, itu udah terbuka. Perusahaan-perusahaan besar udah banyak yang kenal. Iya. Dan lain-lain. K3S-nya udah mulai kuat. Iya. Ya. Akhirnya nyari orang yang bakal, kan mereka butuh pendidikan dong. Iya. Iya. Gitu terus. Ya, jadi itu dia, karena kita kan basicnya itu apa ya, orang senang tantangan. Orang yang senang tantangan. Kita bisa bikin satu, bikin lagi jalan, bikin lagi jalan. Jadi ada rasa, bukan rasa tidak puas sebenarnya, tapi rasa ingin selalu mencoba hal baru. Ya kan, dan hal baru ini tentu harus positif, harus konstruktif gitu. Bisa membangun yang lain, bisa tumbuh bareng. Kita masuk masa pandemi, ya kan, di mana banyak usaha mulai. Ya, termasuk kita pun semua merasa bareng lah, susah bareng. Tapi kita melihat ada sesuatu yang bisa kita lihat, Karya. Karena saya basicnya adalah kebencanaan. Jadi saya melihatnya di sini, apa sih hubungannya kebencanaan yang bisa kita olah menjadi sebuah industri, sebuah ketahanan. Saya dari dulu saya selalu bilang bahwa ketika terjadi chaos, kita bencana, tsunami, gempa, Gunung berapinya banyak, lautnya luas. semua ada, semua kebencanaan itu ada. Nah, saya kepikiran gimana kalau Indonesia itu aware, baik lembaganya, baik individunya. Ya kan, kalau sampai terserap diterima oleh lembaga, itu rezeki.
tapi kita melakukan hal yang kecil-kecilan. Dari hal-hal misalnya gini, apa sih yang terjadi, apa sih yang harus kita persiapkan, apa sih yang terjadi saat ini yang bisa kita lihat. Contoh kecil aja deh, kemarin waktu Jakarta blackout Ya. semua mati listrik. Terus waktu kita kemarin Jakarta banjir, Jabodetabek banjir, buktinya kebanjiran itu rumah elit loh. Iya. Yang garasinya itu ada 2 mobil. Tapi apa yang terjadi? Sebetulnya ini banyak ratusan rumah elit mati listrik gelap. Lucu loh, lucu kan? Ada yang sempat sampai berapa hari itu dulu, Pak? Iya. Akhir tahun. Iya, itu yang kejadian kemarin itu. Kita nggak melihat, berpikir apa sih yang negara bisa berikan kita, tetapi apa yang kita bisa berikan negara. Kenapa sih minat banget gitu loh jadi relawan yang kadang belum tentu menguntungkan secara materi ya. Iya. Belum waktu yang terbuang, belum kita ya kadang kalau menolong orang tuh kita mati-matian sampai kita udah hancur duluan ya kayaknya ya. Itu kira-kira apa tuh? Ya, kalau sisi kita selalu mengeksplorasi diri, belajar. Kemudian ketika kita sudah sampai pada sebuah posisi, sebuah tempat, kita jangan pernah merasa nyaman di situ, selalu ingin berkembang. Jadi bahasanya kalau saya bilang tuh selalu ciptakan atau rebut karir barumu, posisi baru, pencapaian baru. Jadi dari dulunya kita ranger, terus kerja, terus jadi entrepreneur, terus ya terus jadi relawan. Lu kok relawan gitu kan? Lu kok relawan? Kenapa relawan? Apalagi nih? Ya, jadi kalau saya bilang relawan itu top karir, kasta tertinggi dari sebuah profesi. Ini menurut saya. Ya, jadi misalnya gini, seorang merintis karir di dunia militer, dari katakan dari letnan, dari bawah lah, misalnya dari Pasar letnan, mayor, kolonel, sampai jenderal. Setelah jadi jenderal, ada lagi kan? Ada yang lagi mentok. Tetapi apa yang dilakukan para jenderal-jenderal yang sudah mentok karir? Saya perhatikan mereka jadi relawan, mereka jadi filantropi. Itu di dunia militer. Di dunia sipil, ya kan? Dari misalnya lurah, wali kota, gubernur, apa lainnya, terus mentok-mentok karir tertinggi adalah presiden. Setelah jadi presiden nggak ada lagi. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka juga jadi relawan, ya kan? Jadi filantropi. Ya kita bisa lihat ya kan, misalnya Mahathir, terus Bill Gates, ya kan? Mereka jadi relawan. Terus dari sisi entrepreneur, pengusaha, dari jualan toko, jadi punya bisnis, industri, konglomerat, ya, jadi relawan juga. Jadi saya bilang ini relawan itu udah kasta paling tinggi, mulia banget kan. Kesimpulannya relawan adalah kasta yang tertinggi. Kasta paling tinggi kalau menurut saya. Jadi alangkah indahnya kalau saya yang baru anak kemarin sore, baru kemarin coba-coba hal baru, tapi ternyata sudah meraih kasta yang tertinggi. saya senang gitu. Jadi inilah sosok Alex Pati yang dikenal sebagai relawan sejati. iya, saya senang menjadi pangkat relawan itu. Pangkat relawan. Iya, jadi saya senang dengan predikat gitu. Iya. Harapan dari Bang Alex nih untuk generasi penerus kira-kira apa?
Ya, apa ya? Jadi ya pasti kan tentu yang terbaik. Jadi saya melihatnya kan pasti udah beda zaman. Beda zaman bahwa anak-anak sekarang itu lebih individualis, ya kan. Bahwa itu kalau saya bilang buat teman-teman junior, jadi bahwa kita itu banyak nambah musuh yang harus kita perangi. Jadi relawan itu harus selain memusuhi narkoba, memusuhi egois gitu kan, rasa malas, main gadget gitu kan. Jadi mereka jadi melemahkan gitu loh. Terus apalagi ada maaf ya, LGBT semakin banyak. Terus ketidakpedulian itu jadi konsentrasinya kita menjadi musuh bersama selain kebencanaan itu. Jadi tentu saya berharap bahwa ayo kita rapatkan barisan. Ini musuh-musuh kita nih, selain kebodohan, lain-lain, kita punya musuh bersama yang harus kita hadapi bersama. Jadi harapannya ayo kita rapatkan barisan, kita bikin gerakan-gerakan yang positif, kita ajak generasi muda ini untuk jadi lebih berguna lah. Ya. Begitu sih. Itu harapan dari Bang Alex. Ya, makasih ya Bang. Terima kasih Riri. Terima kasih kan bisa jadi narasumber. senang ya. Nggak ganggu ya. Nggak ganggu. Yang penting kita seperti saya sering sampaikan bahwa relawan itu perlu panggung. Iya benar. Karena apa yang kita suarakan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang baik berguna buat seluruh umat kayaknya. Seluruhnya. Jadi ini salah satu panggung relawan. Iya. Terima kasih. Hidup relawan. Hidup relawan.